Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya gampang loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma thabbitna bil imani wal islam wal ihsan. Thabbitna bit taqwa wal istiqamah. Thabbitna bil akhlaqil karimah. Thabbitna bil ikhlas. Thabbitna bi ahli sunnati wal jamaah birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhas sadat was sadatin al a'izza'i wal fudala, yang kami muliakan segenap itrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, juga yang kami banggakan segenap para pejuang Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, GP Ansor, Banser, Fatayat, IPPNU, IPNU, Pergunu, Pagar Nusa, Lazisnu, PDNU, dan segenap banom-banom NU yang hadir pada saat ini, juga dzurriyyah dari Mbah Sokadana, segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tim hadrah yang kita banggakan yang telah memandu kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, haul ini harus terus berjalan. Haul merupakan salah satu titik temu bagi peradaban masa lampau dan yang akan datang, di mana kita bisa memanfaatkan dalam momen haul ini untuk bersama-sama berkumpul bersilaturahim. Karena banyak orang kampung biasanya pergi ke kota, lantas kalau di kota mereka dicekoki dengan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi di kampung halamannya, bukan ideologi ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian gaya hidupnya hedonisme, kemudian juga mungkin kalau di kota cara hidup itu masing-masing, sedangkan kalau di kampung guyub rukun. Nggih mboten? Kadang orang kalau pulang dari kota mentang-mentang punya duit banyak, kemudian pas ke kampung petantang petenteng, gak mau kenal dengan tetangganya, gak mau kenal dengan saudaranya, betul? Mentang-mentang pulang pakai mobil, saudaranya pakai gerobak sapi. Padahal dia gak mungkin punya mobil kalau dia gak makan nasi. Orang Indonesia kan begitu kan? Kenapa kok gak mungkin punya mobil kalau gak makan nasi? Orang Indonesia walaupun pagi makan roti sebuntel, siangnya makan mie 2 kardus, itu belum dikatakan makan, betul? Belum dikatakan makan. Orang Indonesia pasti rasanya lemes kalau nggak makan nasi, umumnya seperti itu. Kalau merasa lemes, bagaimana nyambut gawe?
bagaimana bekerja menghasilkan uang untuk bisa nyicil mobil, bisa beli rumah mewah, bisa ke salon, ya beauty gitu loh. Sedangkan beras itu yang menanam para petani di kampung susah payah ngopenin, berangkat ba'da subuh ke sawah untuk menanam padi. Bahkan sebelum menanam digaruk dulu, dipacul dulu, ya. Setelah itu kemudian ditebar benih. Setelah tebar benih muncul jadi, ketika jadi kemudian ditanam, kemudian juga dirawat sampai ia tumbuh dewasa, kemudian berbuah gabah. Gabahnya kemudian nanti kalau sudah wayahnya panen dipanen, panas-panasan, dipikul berat sampai ke kampung. Gak sampai di situ kemudian dijemur, setelah kering kemudian digiling, dipisahkan antara kulitnya dengan berasnya. Itu yang jadi makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Apa makanan pokok kita? Akeh sing ono telihe. Emang ayam apa? Makanan kita beras. Makanan kita sego. Sekul. Orang Jawa pinter-pinter mangannya sekul. Apa sekul? Sekolah. Bahasa Inggris. Jadi orang Jawa makanannya sekolah dimakan. Nah, kalau kita tahu susah payahnya para petani di kampung untuk menghasilkan beras, maka selayaknya kita yang tidak ikut menanam, kita hanya bisa untuk membeli, kemudian kita memakannya, memproduksinya. Kita tidak mampu memproduksinya, kita hanya bisa mengkonsumsinya. Selayaknya kita harus berterima kasih kepada orang-orang di kampung, para petani di kampung, karena mereka lah garda terdepan untuk pertahanan Indonesia. Banser nih loreng gagah-gagah, kira-kira padi nggak ada semuanya. Para petani nggak mau nanam padi. Kira-kira bansernya masih gagah gini apa enggak? Jangankan nggak ada yang nanam padi, padi sekarang ada, tapi banser belum dikasih udut, lemes. Betul, Sir? Biasanya kalau saya ngaji gini biasanya suka rolling nanti. Di tengah-tengah ngaji rolling. Kenapa? Asem. Ganti ke belakang panggung, cepus begitu. Tidak apa-apa, ya. Kenapa kok? Apa bedanya antara orang Muhammadiyah dengan orang NU katanya? Bedanya cuma ngerokok apa enggak gitu dong. Kalau orang NU ngerokok, kenapa? Dulu Mbah Hasyim Asy'ari, salah satu kasabnya beliau, walaupun ulama, walaupun kiai, walaupun seorang guru besar, tetap punya kasab. Apa kasabnya Mbah Hasyim Asy'ari? Salah satu kasabnya, setiap Rebo Wage beliau ke pasar jualan tembakau. Makanya orang NU tidak mengharamkan rokok, kecuali rokok akan jadi haram kalau dapat nyolong. Betul? Karena Mbah Hasyim Asy'ari pernah jualan tembakau. Jadi di NU tidak mengharamkan rokok. Walaupun saya tidak merokok, saya tidak akan mengharamkan bapak-bapak yang merokok. Dah apa-apa, terserah. Asal jangan dapat ngutil dari saku temannya. Jadi, haul ini merupakan titik temu di mana kita bisa mempertahankan sebuah kearifan, sebuah nilai-nilai yang memang masih baik untuk dipertahankan. Seperti silaturahim. Kenapa silaturahim harus dipertahankan seperti ini? Orang-orang di luar Indonesia ingin menguasai kekayaan alam Indonesia, tapi sulit sejak dulu mereka menjajah bangsa kita tapi tak pernah berhasil. Berbagai bangsa, berbagai negeri, Amerika pun pernah ke Indonesia, Belanda sudah karuan lama di Indonesia, Inggris juga pernah ke Indonesia, negara-negara yang lain pernah ke Indonesia.
Banyak ternyata yang mereka berupaya untuk mengambil kekayaan alam Indonesia, tapi tak mampu. Karena apa? Guyub rukunnya orang Indonesia, mereka semua menjadi benteng terkuat bangsa ini. Oleh karenanya mereka paham, mereka buat sebuah strategi divide et impera. Cara yang terbaik untuk mengalahkan Indonesia adalah pecah belah bangsanya, supaya mereka bertikai. Dengan cara apa? Buat di antara mereka ada sekat-sekat yang memisahkan. Ada orang kota, ada orang kampung, ada orang kaya, ada orang yang miskin. Dibuat sekat-sekat seperti itu supaya apa? Kehidupan masyarakat Indonesia tidak rukun guyub lagi. Akhirnya mudah untuk diprovokasi, seperti halnya di musim pilpres yang panas, yang gontok-gontokan kebanyakan di kota, betul. Tapi di kampung bagaimana? Adem ayem, tetangga milih apa terserah, kita milih apa terserah. Wayahe tahlilan yota tahlil, wayahe marhabanan ya marhaba, wayahe ziarah kubur ya bareng. Oke. Maka dari itu kita tidak mudah dipecah belah. Penting silaturahim kata Rasulullah, dan berkumpul silaturahim memiliki keberkahan tertentu. Man sarrahu ayyub fi amrihi wa ayyun sa'fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang senang jika dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka perpanjang atau perbanyak silaturahim. Biasakan silaturahim. Jadi istilah silaturahim, manjangin umur, nambah rezeki, itu berawal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahihun. Kemudian ketika kita ngumpul bersama, anak-anak kita yang pergi ke kota, di kota banyak dicekoki ataupun disuguhi dengan ideologi-ideologi yang memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa. Di antaranya ideologi Wahabisme, ideologi yang menyatakan ziarah kubur syirik, kemudian tawasulan syirik, kemudian juga tahlilan bid'ah, apa-apa salah, haram, khurafat, haulan, apalagi itu khurafat, pengkultusan kepada seorang manusia yang ditokohkan, kata mereka. Supaya apa ada ideologi seperti ini? Supaya umat Islam tidak mau guyub rukun, tidak mau ngumpul. Karena salah satu benteng terkuat bagi umat muslim adanya perkumpulan silaturahim yang diisi dengan nilai-nilai spiritual, diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Contoh maulidan, ya. Contoh maulidan tiap seminggu sekali, entah malam Ahad, malam Senin kah, entah malam Jumat kah, ada maulidan di masjid maulidan. Kemudian ketika ada anak lahiran, akikohan, maulidan juga, betul tidak? Pada saat 7 bulanan, maulidan juga. Akhirnya kita ngumpul, kita bersilaturahim, tidak mudah digoyah, tidak mudah untuk diprovokasi. Terlebih lagi pada saat pembacaan maulid, kita selalu menyebut-nyebut dan menceritakan orang-orang yang paling soleh. Yang paling soleh, yang paling agung adalah Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, inda dzikris solihina tanzilur rahmat. Ketika diceritakan orang-orang soleh, maka rahmat Allah akan bercucuran. Bukan cuma Rasul saja yang diceritakan kemudian akan menjadikan pintu-pintu langit mencurahkan rahmat. Orang-orang soleh selain Nabi dan Rasul pun ketika diceritakan, seperti Mbah Sukadana, bagaimana manakibnya, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abi Hasan Asyadzili, Syekh Baun An-Naqsyabandi, dan para ulama yang lainnya. Orang-orang soleh itu ketika diceritakan bagaimana sisi kehidupannya, maka akan mencurahkan, akan menjadikan langit terbuka dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anti kalau ada haulan, apa haulan. Karena sesungguhnya haul itu apa sih? Haul itu tepung tahun. Haul tepung
tepung tahun, ketemu tahun. Tahun apanya? Umumnya kalau menghaulkan seorang tokoh, orang alim, orang soleh, atau bahkan bukan hanya ulama, orang tua kita boleh haulkan, bahkan bagus. Dari mana landasannya menghaulkan mereka? Diriwayatkan di antaranya Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Waqidi, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazur syuhada'a Uhudin fi kulli haulin. Adalah kebiasaan Rasulullah kalau ada lafaz kana di dalam hadits kemudian disandingkan dengan asma Rasul, itu menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan Rasulullah datang berziarah ke syuhada Uhud. Di antaranya ada paman Rasul yang bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Fi kulli haulin, di setiap haulnya, di setiap tahun kematiannya, Rasulullah datang ke Uhud, kemudian mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Beliau ziarah, mendoakan mereka di setiap tahunnya. Itu kebiasaan Rasul, maka kita umat Islam mengikutinya. Kita menghaulkan para ulama yang mereka dulu susah payah mendakwahkan Islam di sekitar kita hingga kita mengenal Islam. Kalau kita sekarang, kiai-kiai sekarang, guru-guru sekarang, para asatidz sekarang enak. Pada saat haul diundang, dalam kondisi sudah ada tenda, sudah ada sound system. Ulama zaman dulu nggak ada sound system, dakwah keliling terus ke masyarakat, muter mereka, tinggal di satu tempat, kemudian nanti kalau di situ sudah Islam, mereka pindah lagi, mereka menggarap sawah sendiri, susah payah. Tapi kalau saya sekarang datang ke sini suruh ngaji, beres ngaji, makan sudah jadi, disediakan, betul. Ulama-ulama kita zaman dulu mereka mendakwahkan Islam susah payah, kita mah tinggal enaknya. Bahkan kalau sekarang mah enaknya pulang ngaji dikasih amplop. Kalau zaman dulu ngajarin ngaji juga ngasih makanan ke orang, hasil garapan sawah mereka bagikan kepada masyarakat. Makanya ulama dulu lebih berhasil untuk mengislamkan, seperti halnya Wali Songo. 40 tahun saja mereka mengislamkan mayoritas bangsa Indonesia yang saat itu belum Islam mayoritasnya, tapi dijadikan mayoritas Islam. Tapi sekarang banyak orang yang ketika Indonesia sudah mayoritas Islam, dikafir-kafir ke. Ziarah kafir katanya. Kenapa? Minta sama kuburan. Kita enggak ziarah, enggak minta ke kuburan kok kalau ziarah. Betul tidak? Kita ziarah baca apa? Baca Quran, Yasin kan, Al-Fatihah, ayat kursi, jangan tanya ayat mejanya. Al-Baqarah awal dan akhirnya saja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, betul tidak? Itu yang dibaca. Kita hadiahkan untuk ahli kubur. Apa ada landasannya ziarah seperti itu? Ada. Dari mana? Dari Rasulullah. Coba kita pelajari dari hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat ghaib. Jadi di Masjid Rasul, di Masjid Nabawi, blok pulang dari sini kayak kucing. Ya, bulu semua tuh kan. Ada seorang wanita yang menjadi marbot Masjid Nabawi. Jadi ada seorang wanita jadi marbot Masjid Nabawi. Ini ada di dalam Sahihul Bukhari. Ketika Rasul keluar kota, pas pulang dari luar kota, Rasul lihat kok nggak ada wanita yang biasa bersih-bersih Masjid Nabawi. Rasul tanya ke sahabat, adakah yang tahu di antara kalian di mana wanita yang biasa membersihkan masjid kita? Kata sahabat, wafat ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Kami tidak tahu engkau di mana ya Rasul. Maka kami kuburkan. Kalau begitu tunjukkan di mana kuburnya, kata Rasul. Akhirnya dituntunlah Rasulullah oleh sahabat. Ini ya Rasul. Maka kemudian fasalla khalfahu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat jenazah. Ya, fakabbara khalfahu, beliau bertakbir di belakang pusara atau kuburan wanita tersebut. Kemudian para sahabat pun ikut menjadi makmumnya di belakang Rasul. Yang kita tahu sholat ghaib, artinya kalau sholat ghaib itu mayatnya sudah tidak ada, sudah dikuburkah atau hilangkah? Itu sholat ghaib, pelaksanaannya sama dengan sholat jenazah. Takbir pertama Allahu Akbar, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Al-Fatihah. Quran apa bukan? Quran apa bukan? Takbir lagi Allahu Akbar, baca apa? Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita pakainya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu merupakan ta'zimnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syatibi dan yang lainnya lebih memilih untuk menggunakan kata Sayyidina karena apa? Karena Allah sendiri yang telah mengajarkan kepada kita, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menyebut kepada Rasul dengan seperti kalian memanggil satu sama lain tanpa penyebutan yang sopan. Muhammad, kurang sopan. Walaupun Rasulullah sendiri ketika bersolawat, beliau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wajar untuk dirinya sendiri. Tapi bagi kita lebih baik dengan kesopanan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul seperti kalian memanggil satu sama lain. Budi, Aceng. Ya. Doyok, itu contoh. Anda mang doyok dah. Jadi gunakan laqab-laqab yang menunjukkan kemuliaan kepada Rasul. Sholawat, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, baca apa? Doa, karena mayatnya wanita, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha, dan selanjutnya. Takbir lagi Allahu Akbar, baca apa? Doa lagi, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kalau yang perempuan mayatnya, kalau mayatnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau yang disolatinnya banyak seperti kemarin, contoh masa tsunami atau ketika pesawat nyungsep di Kerawang pesawat nyungsep. Makanya PCNU Kerawang beserta TNI Polri menyolatkan jenazah-jenazah dengan bersama-sama, bareng semua. Set, doanya jama', Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Itu semua untuk apa? Untuk si mayit. Al-Quran, Al-Fatihah, Ummul Quran untuk mayat. Sholawat merupakan zikir, itu juga untuk mayat. Doa dan doa juga untuk mayat. Jadi pelaksanaan pembacaan itu semua jika kita hadiahkan untuk mayat itu bermanfaat. Orang Wahabi yang bilang pembacaan Quran untuk mayat tidak manfaat, bohong. Saya punya kitab Ar-Ruh namanya, karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Jauziyah ini ulama rujukan Wahabi. Ternyata di dalam kitab Ar-Ruh ada keterangan di mana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berwasiat, "Idza kana muttu," jika kelak aku meninggal, maka kemudian idza dafantumuni, tsumma dafantumuni, kemudian kalian telah menguburku, maka hendaknya ada salah seorang di antara kalian yang berdiri di bagian kepalaku, di dekat kepala kuburku maksudnya. Faqra, maka bacakanlah bi Fatihatil Baqarati, dengan membaca ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah yang kita suka baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Ayo lanjut. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kemudian bukan hanya itu saja, kata sahabat Abdullah bin Umar, dan bacakanlah di bagian kaki kuburku bi khawatimiha, dengan akhir ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ini wasiat sahabat Rasul. Jadi sahabat Rasul berguru kepada Rasulullah, tentunya ajaran ini ajaran yang benar. Jadi kebiasaan kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah datang ke kubur kemudian membacakan Al-Quran di samping kubur. Beberapa petikan daripada Al-Quran dibacakan, dihadiahkan untuk ahli kubur, maka bermanfaat, dan itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama tetap mengembangkan dan menjaga ajaran ini, karena Nahdlatul Ulama ada sebagai bentuk upaya untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan NU ada bukan hanya untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karena NU dibentuk pada saat di mana di Saudi, saat itu belum menjadi Saudi, saat itu adalah Hijazul Arabi, Makkah, Madinah dan sekelilingnya itu Jazirah Arab, Hijaz namanya, dikuasai oleh kelompok Wahabi. Pada saat kapan? Saat eyang saya, ayah dari kakek saya, Said Ahmad Zakaria Ba'adawi, salah satu guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Eyang saya menjadi mufti, salah satu mufti dan pengajar di Masjidil Haram. Sebelumnya menjadi wakil Syekh Muhammad Amin di Madinah di Masjid Nabawi, kemudian ditarik ke Masjidil Haram menjadi salah satu pengajar dan mufti di Masjidil Haram pada saat itu. Eyang saya ikut melawan pemberontakan yang dipimpin oleh Ibnu Saud, yang pemberontak itu ternyata dibentuk oleh misionaris, oleh orang Yahudi yang juga merupakan agen rahasia, agen ganda, agen British, agen CIA Amerika, agen Mossad Israel. Namanya Hemper, nama lainnya Lawrence. Karena dia hafal Quran, dia hafal banyak hadis, fasih berbagai bahasa termasuk bahasa Arab, menggunakan pakaian ala ulama, disebut namanya Lawrence Arab oleh teman-temannya, aslinya orang Inggris, Yahudi,
tapi dia berganti nama sehingga di antara orang-orang Islam dikenalnya dia sebagai Syekh Al-Majmu'i. Dia menggelorakan membuat ideologi-ideologi sempalan yang sengaja dia pelajari bagaimana caranya untuk mengikis kekuatan spiritual Islam. Karena sejak zaman dulu seperti zaman Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi memimpin peperangan menghadapi orang-orang Nasrani, ternyata juga menang orang Islam. Kenapa? Karena orang Muslim memiliki semangat yang luar biasa, di antaranya semangat kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para solehin, para ulama, para aulia, dzurriyyah Rasul, sehingga kalau mereka memperingati wafatnya para ulama, para solehin, mereka adakan haul. Memperingati lahirnya Nabi Muhammad, mereka adakan maulidan. Maka itulah kekuatan spiritual pasukan Islam, seringkali memenangkan peperangan dengan melawan orang-orang kafir. Karena orang Islam punya cinta kepada Rasul, punya cinta kepada leluhur, punya cinta kepada leluhur yang dimaksud adalah kepada orang-orang kepada orang soleh, kepada para ulamanya, seperti yang dilakukan oleh kita, cinta kepada Mbah Sokadana, kepada ulama yang telah mengajarkan Islam di wilayah kita, sampai kita saat ini walaupun sudah jauh kurunnya, kita ngerti Islam, wasilah beliau. Kekuatan itulah yang ingin dikikis, dicari oleh orang-orang kafir sana. Bagaimana caranya mengikis kekuatan Islam? Orang Islam senang maulid, saat maulid pengennya bareng-bareng, ngumpul bareng, ya, makan bareng. Kemudian pada saat itu tercipta persatuan, juga semangat jihad yang kokoh. Orang Muslim senang manakiban. Pada saat manakiban, ngumpul bareng, silaturahim, jadi kenal, ada chemistry, ada kasih sayang satu sama lain, saling tolong menolong satu sama lain. Juga ada keteladanan yang bisa diambil dari perjuangan para ulama-ulama terdahulunya. Oleh karenanya sekelas Nabi Muhammad saja, beliau diceritakan tentang pendahulu-pendahulunya, leluhur-leluhurnya, para nabi, para rasul yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa ma'na. Wahai Nabiku Muhammad, telah kami ceritakan kisah-kisah semua para nabi dan rasul terdahulu kepadamu, supaya apa? Manuthabbitu bihi fuadak, supaya aku meneguhkan keyakinanmu. Jadi orang Muslim kalau senang dengar cerita orang-orang yang soleh, cerita Rasulullah, cerita para nabi dan rasul yang lainnya, cerita para wali, para ulama, para pejuang, para syuhada, maka akan teguh keyakinannya, tidak akan mudah dirubah oleh ideologi-ideologi sempalan. Selain daripada untuk meneguhkan keyakinan, apalagi yang bisa diambil dari kisah-kisah orang-orang soleh, manakibnya, haulannya, maulidannya. Di dalam kisah-kisah tersebut terdapat kebenaran, al-haqqu wa mau'izatun, juga pepatah, pepeling, ada pelajaran, wa dzikra, peringatan lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Maka dari situlah adanya spirit perjuangan bagi umat Islam, sehingga itu yang kemudian dicari-cari orang-orang kafir, bagaimana caranya menghilangkan semangat perjuangan orang Islam untuk tetap teguh membela agama Islamnya. Maka kemudian digelorakan fitnah-fitnah, bid'ah, khurafat, syirik, kafir, haram, maulidan, bid'ah katanya. Kemudian ziarah kubur, syirik, seperti itu caranya. Maka itu yang diajarkan oleh Lawrence Arab atau Hampers atau Syekh Al-Majmu'i, dan kemudian dia membentuk milisi pemberontak. Milisi pemberontak saat itu dipimpin oleh Muhammad bin Saud, tapi tidak pernah berhasil, sampai dia kemudian pergi melarikan diri ke Mesir, ditangkap, dibawa ke Najd, sekarang menjadi ibu kota Saudi namanya Riyadh, dihukum mati. Kemudian cucunya melanjutkan pemberontakan tersebut dengan perjanjian
Perjanjian dengan siapa? Dengan Israel, perjanjian juga dengan Inggris. Maka saat itu bukan hanya pemberontak, milisi pemberontak saja yang memberontak, tapi dibantu oleh tentara Inggris, tentara Israel. Ketika eyang saya masih di Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram, masuk tentara Inggris, membabi buta, membantai para ulama dan kaum muslimin. Ditangkapin para ulama juga termasuk eyang saya. Jadi perang dulu, setelah seminggu perang, eyang saya tertangkap. Ketika tertangkap, dimasukkan ke kereta kuda, kereta kerangkeng, dibawa oleh kuda ataupun unta, mau dibawa ke Najd. Sekarang mah jadi ibu kota namanya Riyadh. Dari Mekah dibawa, di pertengahan jalan, lemes-lemesnya tetap ingat ternyata dengan wali tanah Jawa. Eyang saya tawassul dengan wali-wali tanah Jawa. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawassalu ilaika bi auliya itis'ati. Dengan wali Songo tawasulnya, wa auliyai fi baladil Jawi, dan dengan wasilah para wali tanah Jawa. Salimna ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Yang saya dirantai, dibelenggu di dalam kereta kerangkeng dengan teman-temannya, dengan para ulama yang lain. Ketika bertawasul, berdoa tawasul seperti itu, pecah semua rantai-rantainya. Itulah kehebatan wali-wali tanah Jawa. Makanya jangan sok-sokan sama wali tanah Jawa. Walaupun mereka kadang pakai nama-nama Jawa sekalipun. Ya. Ada salah satu dari dzurriyyah Rasul, bahkan ini merupakan kakek buyutnya Abah Lutfi. Ya. Mbah Jogo Segoro namanya. Padahal beliau seorang habaib, seorang dzurriyyah Rasul. Ya seperti Pangeran Diponegoro juga dzurriyyah Rasul. Jadi orang-orang dulu, para dzurriyyah Rasul yang sudah lebih dulu ada di Indonesia, mereka ikut berjuang melawan para penjajah. Kemudian di setiap daerah untuk menyembunyikan identitas mereka, mereka merubah nama sehingga namanya ada banyak. Padahal mereka dzurriyyah Rasul. Oleh karenanya menjadi dzurriyyah Rasul harus menjadi penjaga warisan nenek moyangnya. Para dzurriyyah Rasul terdahulu juga termasuk Wali Songo, dzurriyyah Rasul. Mereka membawa Islam ke Indonesia tanpa peperangan. Justru ketika adanya para penjajah ke negeri kita, Portugis dan lain sebagainya, maka beliau-beliau keturunannya, anak-anaknya berjuang untuk menghalau para penjajah tersebut. Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah, namanya Hidayatullah, ada di dalam kitab nasab. Ya, ada di dalam sebuah kitab nasab. Nama Syekh Syarif Hidayatullah itu namanya sebetulnya Hidayatullah. Jadi Syarif itu marga. Syarif, Sayyid, kemudian Habib, Sidi. Syarif umumnya dzurriyyah Rasul yang mereka memegang tampuk pemerintahan, menjadi pejabat. Umumnya itu diberikan gelar syarif. Makanya kalau di Cirebon, habaib sebelum sekarang ya, tahun-tahun yang lalu saya juga di Cirebon, itu dipanggilnya Ayib. Saya punya guru Syarif Muhammad bin Yahya, Syarif Hud bin Yahya, Syarif, pokoknya Syarif Ayib dipanggilnya Kang Ayib, Kang Ayib, Kang Ayibmu, Kang Ayib Hud. Itu di Cirebon, asal katanya dari Syarif. Kenapa demikian? Karena habaib yang datang pertama ke Cirebon, mereka juga menggunakan gelar Syarif. Kanjeng Sinun Hidayatullah Syarif Hidayatullah. Kanjeng Sinun Said Abdurrahman menjadi Syarif Abdurrahman, Pangeran Kejaksan. Itu habaib. Beliau datang dari Irak. Kemudian juga ada Syarif Syam, Pangeran Magelung Sakti, Raden Magelung Sakti. Syarif dari Syam, dari Suriah, datang ingin berguru kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati, punya ilmu
di mana rambutnya panjang, tidak ada yang bisa memotong rambutnya. Ora tedas zaman, sehingga rambutnya digelung, makanya disebut Syekh Magelung Sakti. Datang ke Cirebon membawa 2 perahu isinya kitab semua, ingin nyantri, ingin ketemu atau ingin mencari Syekh Syarif Hidayatullah yang terkenal kewaliannya dan kealimannya. Syekh Syarif Hidayatullah punya guru Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Makanya kalau di daerah Jawa Barat, hikam itu sudah sangat tua karena yang membawanya adalah murid langsung dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Jadi tasawuf itu lebih dulu diajarkan kalau daerah Pasundan. Nah, datang Syekh Magelung tidak langsung ketemu dengan Syekh Syarif Hidayatullah, tapi ketemu dengan seorang ulama, Ki Gedeng lah dulu mah. Murid-muridnya gitu kan. Nah, kemudian justru yang anehnya, sekelas muridnya Syekh Syarif Hidayatullah saja, ketika Syarif Sam ini mencari tempat sholat, waktunya sholat, yuk kita sholat, ayo kemana? Malah diajak ke dalam bambu, ada bambu pering, ternyata ini mau kemana? Ayo sudah ikut saja, kata muridnya Syekh Syarif tuh, ke Syarif Sam, Syekh Magelung Syarif Sam itu, diajak ke dalam bambu. Ternyata di dalam bambu ada sebuah masjid yang cukup besar, sholat di dalam masjid, masjidnya di dalam bambu, luar biasa. Kemudian sudah selesai keluar lagi dari bambu tersebut, lantas kemudian beliau tetap ingin ketemu dengan Syekh Syarif Hidayatullah, maka diantarlah oleh muridnya tersebut kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Bagaimana kesan pertama? Kesan pertama yang ingin disampaikan oleh Syekh Magelung Sakti adalah bagaimana cara saya memotong rambut ini. Karena sudah berkeliling kemana-mana, ketemu dengan orang-orang sakti, dengan ulama-ulama, tidak ada yang bisa memotong rambut saya. Oleh Syekh Syarif Hidayatullah dipotong pakai jarinya begitu, krik, dipotong sebahu. Dipotong sebahu tadinya panjang sampai sebokong kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim rambutnya sebokong. Dipotong sebahu ngikutin Rasulullah. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kana sya'ruhu mankibaihi. Jadi rambut Rasulullah itu seukuran sepundak. Kadang kalau di musim panas dipotong seukuran telinga. Ya, makanya kalau ada orang yang bilang ini bid'ah, itu bid'ah dan sebagainya, tapi kepalanya botak, itu juga bid'ah gitu. Ya. Itu juga bid'ah. Kalau mau sunnah Rasul ya gondrong kabeh. Nanti tim hatur gondrong besok. Bapak-bapak gondrong kabeh nanti. Jadi kita kampung gondrong iyon gitu. Dipotong Syekh Magelung. Maka disitulah terlihat derajat kewalian Syekh Syarif Hidayatullah yang begitu luhur. Maka tunduklah Syekh Magelung Sakti Syarif Sam ini kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Itu ternyata wali-wali kita. Jadi walaupun namanya pakai istilah-istilah Jawa apa lain sebagainya, karena para wali itu dididik oleh Nabiullah Khadir alaihissalam. Dan Nabi Khidir itu seringkali kadang berpakaian, berbahasa ala bahasa daerah yang disinggahinya. Makanya kalau kita diajarkan doa-doa pakai bahasa Jawa oleh para wali, para ulama ngajarin doanya pakai bahasa Jawa. Dari siapa? Dari Nabiullah Khadir alaihissalam. Seperti tadi malam saya diajarkan oleh Bayaya Kalwani. Beliau dari mertuanya dari ayahnya, yakni Mbah Dalhar Watu Congol. Karena Mbah Dalhar mendapatkannya dari Nabiullah Khadir, tapi ternyata Nabi Khidir ngajarinnya pakai bahasa Jawa. Pakai Allahumma kelentang-kelenting ya begitu. Ya. Jadi bahasanya bahasa Jawa. Akeh pari, akeh sawah, ya begitu-begitulah pokoknya. Akeh bebek, akeh entok, ya. Udah macam-macam. Nah, tapi jangan disepelekan. Jadi Nabiullah Khadir itu bisa berbagai macam bahasa. Ketika datang ngopenin wali di tanah Jawa, beliau ngajarin doanya bahasa Jawa. Saya punya doa dari guru saya yang sanadnya ke Syekh Syarif Hidayatullah. Bolehlah dipakai di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ikuti, bismillahirrahmanirrahim. 3 kali ini ya ininya, apa kuotanya. Jadi kalau 3 kali nggak hafal, panggil lagi tahun depan. Bis teguh, mil luput, lah selamat, ora ana apa-apa. So, baca. Ora ana apa-apanya doang. 1 kuota hilang, 1 kuota hilang, 1 GB. Kuota kedua ya, ikutin yang benar, harus tulus niatnya. Ini beneran doanya Syekh Syarif Hidayatullah. Saya dari Syekh Abdullah Qasim bin Syekh Zainal Abidin bin Syekh Tolha bin Tolabuddin. Syekh Tolha salah satu mursyid dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Syekh Tolha juga punya murid Syekh Abdullah Mubarak, Abah Sepuh. Abah Sepuh punya anak, diangkat mursyid, namanya Abah Sohibul Wafa Tajul Arifin, Abah Anom, Tasik. Nah, ini Syekh Tolha ini keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Ini sanadnya sampai Syekh Syarif Hidayatullah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bis teguh, mil luput, lah selamat, ora ana apa-apa. Sok baca. Ora ana apa-apa nih baik. Bismillah, 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 bismillah. Yes, sukses. Ajaztukum. Saya ijazahkan, tinggal omong terima dengan bahasa qabil tuh. Ya, apa nerimanya dengan bahasa apa? Qabil tuh, bukan kubul tuh, bukan. Nah, qabil tuh ya. Ajaztukum. Nah, silahkan dipakai. Oh, anyong durung hafal gitu ya. Dibaca silahkan ketika dibutuhkan. Ini luar biasa. Untuk keselamatan, untuk perlindungan, pembentengan. Ini cara Nabiullah Khadir ngajarin orang Cirebon dengan asror ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena orang Cirebon saat itu baru pada masuk Islam, jadi tidak mudah mengucapkannya. Supaya mudah diingat, maka dikolaborasikan dengan bahasa Jawa Cirebonan. Ya. Jadi itu diamalkan. Ternyata benar. Mereka mendapatkan fadilahnya, diberikan keselamatan. Sing Arab nyambut gawe, mau ke sawah, baca yang itu. Kemudian mau berlayar, menjadi nelayan, dibaca juga. Pokoknya yang mau ke hutan, nebang kayu, pada saat itu kan masih banyak hutan, mereka juga untuk berburu dan lain semacamnya, dibaca itu. Jadi ternyata itu ajaran dari Nabiullah Khadir. Doanya ketika datang ke wali di sebuah daerah, Nabi Khidir biasanya memberikan doa dengan bahasa daerah tersebut. Datang ke daerah Melayu, Nabi Khidir memberikan doanya dengan doa Melayu. Datang ke Kalimantan, Nabi Khidir memberikan doanya dengan bahasa Kalimantan. Bismillahirrahmanirrahim. Usul-laili, hamba berkendak dalam pegangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yatalattaf wa yashirun nabikum ahada. Hamba minta lepaskan daripada bahla yang 44 serta 22. Jin sama jin, setan sama setan, longga sama longga, wali sama wali. Yang manuruda kutu misang mula menjadi aku ilaling buri pengutus selong besi keling kun fayakun, minta berkah doa la ilaha illallah Rasulullah. Saya dari Tengku Muhammad Toha bin Gusti Khaidir, salah satu dari putra mahkota kerajaan Mempawah Kalimantan Barat. Gurunya Pak Idam Khalid. Jadi ketika Kalimantan Barat tidak mau bergabung orang-orang Dayaknya itu dengan Indonesia, maka Bung Karno bingung. Bung Karno kemudian didatangi oleh Pak Idam Khalid, Presiden NU saat itu ya. Pak Idam Khalid bilang, "Pak, saya punya orang tua di Kerawang, asli putra mahkota Mempawah dan dihormati oleh orang-orang Dayak. Datang ke Kerawang Pak Karno, dikawal. Kemudian bicara, baik, saya akan utus keluarga saya ke sana," kata
Ahmad Tengku. Dapat gelar Tengkunya ketika beliau mondok di Aceh. Punya guru di Aceh karena beliau pintar dikasih gelar Tengku. Tengku itu kiai. Padahal namanya Gusti Muhammad Toha bin Gusti Khaidir. Setelah ada keputusan dari sana, Bung Karno dipanggil lagi ke Kerawang. Kata Ahmad Tengku, ya diterima, kita akan diterima kalau kita datang ke sana. Baik, siap Ahmad, saya ikut, kata Bung Karno dan Pak Idam Khalid. Kata Ahmad Tengku, kata guru saya, syaratnya gini, siapkan garam yang sangat banyak dan juga tembakau. Dibawakan, ya presiden tinggal bikin surat memo. Garam ke Eretan, Indramayu. Kemudian untuk tembakau ke Kudus. Dibawa oleh mobil-mobil truk tentara. Bawa pakai kapal sampai ke Kalimantan, sampai ke pedalaman, ternyata orang-orang Dayak sudah berada di pinggiran jalan setapak, kanan kiri semuanya penuh dengan orang. Begini, Gusti Taha menghormati Gusti Muhammad Toha, seorang dzurriyyah Rasul dari keluarga kerajaan di Mempawah, dihormati oleh orang Dayak. Kemudian ketemulah dengan Raja Dayak di rumah tinggi, di rumah panjang. Raja Dayak nggak pakai baju biasa, cuma bagian itunya sajalah. Kemudian ya pakainya pakai kulit begitu kan, pakai kulit. Dijamu pakai cangkir kayu. Makanya sampai sekarang di Kalimantan banyak dijual cangkir kayu warnanya putih dari kayu pasak bumi. Ya, buat laki-laki itu mantap itu. Cangkir kayu disediakan. Nah, kemudian Gusti Taha, kata Raja Dayak, kami mau bergabung dengan Indonesia dengan syarat. Apa syaratnya? Gusti Taha harus mengalahkan ilmu saya dulu. Kalau ilmu saya kalah, saya akan sebarkan berita kepada seluruh rakyat saya untuk ikut dengan Indonesia. Tapi kalau Gusti Taha nanti kalah, kita tidak mau ikut ke Indonesia, tapi kami tetap hormat kepada keluarga Mempawah. Begitu kata Raja Dayak. Disediakan air, Raja Dayak punya keris. Keris kemudian dimasukkan kerisnya tersebut, dicelupkan ke air, cair. Cair kemudian dipersilahkan, silahkan Gusti Taha untuk meminum. Diminum sama Ahmad Tengku Toha, dibacanya doa yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu hamba berkendak lampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala ataupun asyurun Nabi kumahada hamba minta lepaskan daripada bala yang 44 serta 22 jin sama jin syaitan sama syaitan longga sama longga wali sama wali ya manurda kutum semula menjadi aku laling buri pengutus selang bersing kelingkun faikun minta berikan wa ala ilallah Rasulullah. Bismillah. Haus panas. Tambah maning. Tidak terjadi apa-apa. Giliran Ahmad Tengku Gusti Taha mencelupkan sebuah pisau kecil pemberian dari gurunya. Siapa gurunya? Eyang saya, Said Ahmad Zakaria, ketika sudah pulang dari Makkah. Diberikan cenderamata sebuah pisau kecil, itunya gagangnya itu pegangannya dari ruyung, dari kayu ruyung. Dicelupkan, celup. Cair juga, diminum sama Raja Dayak, nongol di perutnya. Kata Ahmad Tengku, Tuan Raja, kalau ini saya cabut Tuan mati. Ampun Gusti Taha, saya ngaku kalah katanya. Baik, kami akan ikut Papua Barat, Kalimantan Barat. Kami akan ikut dengan Indonesia, tapi dengan syarat, tolong disuplai terus tembakau dan garam. Maka ternyata tembakau punya jasa mempersatukan Kalimantan yang begitu besar dengan NKRI. Makanya NU ngerti itu, NU tidak mengharamkan tembakau karena orang NU banyak yang jualan rokok tampang. Ya, enggak mengharamkan. Sing penting duit dewek baik, tuku dewek ya. Ojo sampai nyolong, ngutil. Ini sejarah. Nah, ketika kita berkumpul menceritakan manaqib mereka para pejuang terdahulu kita jadi paham dan ada handar beni, ada kebahagiaan, ada tanggung jawab merawat tanah air kita. Maka dulu para wali mengajarkan bagaimana supaya
warga bangsa ini, masyarakat kita ini memiliki rasa handar beni, mereka mengajarkan selamatan, mengajarkan sedekah bumi, mengajarkan sedekah laut, tapi dengan cara yang berbeda. Tidak berarti hura-hura dibuang-buang, tidak. Sedekah bumi, hasil bumi dibawa ke sebuah tempat, kemudian didoakan oleh tokoh adat, didoakan oleh ulamanya, kemudian hasil bumi yang dibawa saling berbagi satu sama lain, namanya sodakoh. Terlebih ini Muharram, sodakoh sangat dianjurkan. As-sodakotu tadfa'ul bala, sodakoh bisa meredam balai. Kata Rasulullah, bakiru bis sodakoh, berpagi harilah kalian dengan sodakoh. Sodakoh yang paling bagus pagi. Ya, kalau kita mau sodakoh rutin tiap hari, ba'da subuh tuh pagi-pagi itu kita bersodakoh, itu sangat bagus. Fa innal bala'a la yatakhattab bis sodakoh, karena balai kemadorotan tidak akan mampu untuk menerjang benteng sodakoh. Dan pada saat waktu subuh atau pagi tiba, Allah senantiasa mendatangkan atau menurunkan dua malaikat yang masing-masing berdoanya beda. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan, ya Allah berikanlah bagi orang yang saat ini menafkahkan hartanya dengan ganti yang lebih baik. Kemudian dengan ganti yang berlipat ganda. Satu lagi malaikat, ia berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kalau tadi khalafan, ini a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kemelaratan, berikanlah pokoknya hal-hal yang buruk, ya, kebinasaan bagi orang-orang yang ngeker harta bendane, orang-orang yang bakhil, yang nggak mau bersedekah pada hari ini. Jadi dua malaikat beda doanya, yang satu meminta rahmat, yang satu melaknat, supaya kita dapat bagian doa dari malaikat yang meminta rahmat. Bersedekahlah setiap hari, terlebih di pagi hari. Maka apalagi di bulan Muharram, sedekah kita dilipat gandakan. Saat itu terlebih Asyura dulu ya, hari yang sudah berlalu, tapi tidak apa-apa, ini masih Muharram, dianjurkan bersodakoh. Sodakoh jangan kecil-kecil. Masa hajatnya gede, sodakohnya kecil. Kalau sodakohnya kecil, hajatnya yang didapat parwat. Kalau ingin hajatnya gede, ya sodakohnya gede juga. Betul tidak? Sodakoh, siap sodakoh, siap sodakoh. Tarik mah. Ya Habibal Qalbi, ayo. ya khairan Sambil bersolawat ya, ya li jita bil haqqi rasulan hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habibal Qalbi, semua, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi rasulan hidayah, ya Habib, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi rasulan hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah.
Siapa vokalisnya? Siapa? Siapa emang? Artis? Ada artis? Artisnya lagi puasa. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Artisnya puasa terus, makannya kurus. Nggak makan yang bernyawa pula. Kambing lagi diengon nggak dimakan. Ayam lagi matukin gabah nggak dimakan. Doakan mudah-mudahan lulus hasil maksudnya, amin. Saum 41 hari katanya. Pengen apa? Pengen gadis yang berkerudung merah. Cie. Oi gadis berkerudung merah. Ah! Ada yang pakai kerudung merah? Ada tuh. Tapi bukan gadis, Bib, itu ibu-ibu, mama. Coba kembali. Oi gadis berkerudung merah, maukah kau ku ajak nikah? Waduh, aduh baru ketemu langsung nembak ye. Abang tunggu lulus sekolah. Oh nanti. Masih sekolah, Bib. Masih.
Ku pinang kau dengan bismillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maklum, masih muda, artis pula, gak kaopan, gak cuma yang kerudung merah yang digombalin, yang kerudung hijau juga digombalin juga. Hai adik berkerudung hijau. Pakainya U ya, bukan O. Pakai U. Hijau. Akang mau bilang I love you. Ayo bilang sama ayah ibu, biar akang jadi menantu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bib, jangan perempuan mulu yang digombalin, Bib. Siapa dong? Sekali-kali yang cowok, Bib. Yang cowok? Iya, Bib. Ih, emang gue cowok apaan gitu? Masa cowok sama cowok itu sama dengan jeruk makan jeruk dong? Aduh akang yang baju putih. Langsung. Kalau ngaji bacaannya fasih. Yang baju putih mayat bukan? Kan kapan? Apalagi pinter ilmu fikih, pastilah eneng jadi kekasih. Aduh, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Masya Allah. Masih ada lagi, Bib, buat cowok, Bib. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aduh akang yang pakai peci. Ada yang nggak pakai peci? Ada banyak. Wajah tampan santri pak yai, Oh, kata siapa? rajin ibadah, rajin mengaji. Punya mau itu ada maunya. Pastilah eneng jatuh hati. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kayaknya itu mah nggak pakai peci, rajin nyantri lain sebagainya. Kayaknya pengen sama putri kiai kayaknya. Modus menurut saya mah. Ya, mudah-mudahan yang hadir nggak ada yang modus di sini. Semuanya tulus. Amin. Semuanya tulus. Mahabbah kita kepada tokoh ulama yang telah mengajarkan Islam di tempat kita, Mbah Sukadana. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Omar, ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz kedua. Kitabnya ada di mobil saya sengaja enggak diturunkan. Ada 2 jilid karya Imam Jalaluddin Asyuyuti, di jilid yang kedua. Sahabat Umar radhiyallahu an, beliau berkata, as-shadaqatu ba'da dafni.
sodakoh setelah dikuburkan. Thawabuha, pahalanya itu yabqa, akan tetap terasa, akan tetap mengalir kepada si mayat ila thalathati ayyamin, sampai 3 hari berturut-turut ke depan. Was sadaqatu fi thalathati, dan sedekah di hari yang ketiga yabqa thawabuha, akan tetap mengalir dan terasa fadilah pahalanya bagi si mayat ila sab'ati ayyam, sampai 7 hari ke depan. Was sadaqatu fis sabi'i, dan sedekah di hari yang ke-7 yabqa thawabuha, akan tetap terus mengalir pahalanya terasa oleh si mayat ila 25, sampai hari ke-25. Dan sedekah di hari yang ke-25 yabqa thawabuha, akan tetap mengalir pahalanya ila 40 yauman, sampai pada hari yang ke-40. Was sadaqatu fil 40, dan sedekah di hari ke-40 kematian si mayat yabqa thawabuha, akan tetap terasa pahalanya ila mi'atin, sampai hari yang ke-100. Wa fi mi'atin, dan sedekah di hari yang ke-100 akan tetap yabqa thawabuha, terasa pahalanya ngalir terus sampai kapan? Ila sanatin, sampai setahun dari kematiannya. Wa fi sanati, dan sedekah di saat haulnya, sedekah di saat haul yabqa thawabuha ila alfi amin, pahalanya ternyata tetap akan terasa hingga bahkan 1000 tahun ke depan sekalipun, ahli kubur akan tetap merasakan nikmatnya sedekah. Karena apa? Kok sedekah begitu bermanfaat bagi si mayat, sehingga Allah menceritakan di dalam Al-Quran, menggambarkan bagaimana keadaan orang yang mati kalau sudah dikubur. Mereka itu ternyata berkata, kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas solihin. Nanti nih manusia yang hidup, apalagi yang medit bakhil. Apa bahasa sini? Pelit. Terus apa lagi? Ricit, mecrit, mencret, kucrit, cirit, kecipirit, pecirit, kecipirit itu. Pokoknya medit lah ya. Gitu. Orang yang medit, apalagi nanti kalau sudah mati, dia akan berkata kepada Allah, barulah menyesali kemeditannya itu, kekikirannya itu. Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, andaikan kau tangguhkan saja sejenak kematian ini, berikan aku kehidupan sebentar saja ya Allah. Pasti fa'as-saddaqo, aku akan sodakohkan seluruh harta tinggalanku. Aku akan bersodakoh ya Allah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi baru punya keinginan sodakoh dan menjadi orang soleh ketika sudah mati. Terlambat. Sudah terlambat, tidak bisa. Nah, kenapa kok orang meninggal sangat berkeinginan untuk bersodakoh? Ternyata di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sodakoh itu tutfi'u ghadabar Rabbi kama tutfi'un nara al-ma'a. Bagaimana sodakoh itu bisa meredam bencinya Allah, murkanya Allah, kama tutfi'ul malu al-ma'u an-nara. Sebagaimana air juga mampu untuk meredam api yang berkobar. Jadi keadaan orang di dalam kubur yang disiksa bisa diredam dengan sodakoh. Pahala sodakoh di dalam riwayat yang lain sangat mampu
untuk meredam adzabal qabri, azab kubur bagi orang-orang yang bersedekah tersebut. Lantas bagaimana orang tersebut sudah mati tidak bisa sedekah lagi? Kalau begitu terus-menerus demikian, di dalam ajaran Islam ada sebuah hadis, jaa rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki sahabat kepada Rasul. Faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha. Sesungguhnya ibuku telah wafat. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inna li makhrafan, aku punya sebidang kebun ya Rasulullah. Fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka tolong saksikan ya Rasul, saat ini pula aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Jadi sedekah yang dilakukan oleh orang lain, diantaranya oleh anaknya, yang diniatkan pahalanya mengalir untuk almarhumah ibunya atau ayahnya atau siapapun yang meninggal dari kalangan orang-orang mukmin, maka pahalanya terus mengalir. Apalagi sedekah dengan sesuatu yang mengalir pahalanya, manfaatnya disebut dengan sedekah jariyah. Tadi punya kebun, punya lahan, dibikin pondok pesantren NU. Awas, jangan di luar NU. Kalau di luar NU nantinya waduh, salah kaprah, menyesatkan, banyak itu. Bikin majelis ta'lim, majelis maulid, majelis zikir. Kemudian juga bikin madrasah-madrasah NU. Dibikin tuh. Ya, pondok pesantren, bikin masjid, bikin musola. Ngalir manfaatnya terus berjalan, maka ngalir pula pahala kepada si ahli kubur yang dihadiahi pahala tersebut, yang diniatkan sedekah tersebut. Maka pada saat tadi kita bersedekah, niatkan saja untuk orang tua kita, untuk keluarga kita yang telah wafat. Bagaimana dengan kita yang bersedekahnya, apakah tidak punya pahala? Kita juga dapat pahala. Kita tidak sedekah dengan uang, sedekah dengan bacaan Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah bisa sedekah? Bisa jadi sedekah. Bukan cuma Al-Fatihah. Kata baginda Rasul, inna likulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya bagi setiap ucapan tasbih subhanallah itu juga dicatat sebagai sedekah. Wa likulli tahmidatin sedekah. Setiap kalimat alhamdulillah itu bisa jadi sedekah. Wa likulli takbiratin sedekah. Bagi setiap kalimat takbiran, bukan takbir demo Allahu Akbar, bukan begitu ya. Takbir beneran zikir itu juga akan dinilai sebagai sedekah. Walikulli tamjidatin sedekah. Setiap kalimat pengagungan kepada Allah dari Asmaul Husna itu sedekah. Walikulli tahlilatin sedekah. Setiap kalimat tahlilan la ilaha illallah itu pun sedekah. Maka orang NU setiap hari sedekahan. Orang NU tiap ba'da salat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagi NU kalimat tauhid tidak hanya cukup ditulis di sebuah spanduk, kertas, bendera atau apapun. Bagi NU kalimat tauhid tertancap di dalam dada. La ilaha illallah. Tiap hari kami mengamalkan itu tanpa harus keluar-keluar di media sosial. Gue yang paling tauhid, gak seperti itu. Karena banyak buktinya orang kalau hanya membesarkan kalimat tauhid pada selembar kain, ditulis di kaosnya, ditulis di topinya, ditulis di benderanya, saat demo bela tauhid, ngantri ke toilet, pakai kalimat tauhid, ngising. Itu membela apa menghina? Membela apa menghina? Halal apa haram? Cepret. Ono sing ngelu, wong kene. Endi wonge? Teka. Totrok ndak sih. Padu melu-melu baik. Asal Allahu Akbar baik. Ya. Jadi jangan asal ngikut-ngikut seperti itu. Jangankan pakai kalimat tauhid. Orang ISIS juga benderanya sama. Jabhatun Nusrah, para pemberontak-pemberontak yang menghancurkan negara Islam juga sama pakai itu. Jualannya pakai jualan agama, dalil pakai dalil. Ya. Imam Ibn Rushd berkata, idza aradta an tata'akkama fil jahili fa'alaika an taghlifa kulla batilin bighlafi diniyyin. Jika kau ingin menguasai orang bodoh, maka balut setiap perkara yang batil dengan dalil agama.
Jadi politisasi agama itu sudah ada sejak zaman dulu. Sampai-sampai orang Khawarij membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu Rasul. Sayyidina Husain juga dibunuh. Karena apa? Pergolakan tentang kekhalifahan, ternyata perebutan kekuasaan. Sayyidina Utsman dibunuh ketika membaca Al-Quran. Sayyidina Ali dibunuh ketika ngimamin sholat subuh. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Orang hafal Quran, Ibnu Muljam, yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, dahinya menebal dan meninggi, artinya dia itu orang yang rajin sujud, rajin sholat. Kemudian juga tulang pipina menonjol, artinya kurus, banyak puasa. Kemudian kelopak matanya cekung, saking banyak qiyamul lail, jarang tidur malam. Kemudian janggutnya tebal, karena menggunakan sunnah seolah-olah. Ridaul Islam, pakaiannya islami, hafal Quran. Bahkan di masa Khalifah Umar, di masa Amirul Mukminin Sayyidina Umar, Ibnu Muljam ini sebagai ketua guru tahfidz yang dikirim ke Mesir, karena seorang sahabat yang menjadi gubernur di sana yang bernama sahabat Amr bin As, gubernur Mesir, minta kepada Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin mengirimkan para tenaga pengajar Quran, tenaga pengajar tahfidzul Quran, yang mimpinnya Ibnu Muljam, yang kemudian waktu di masa kepemimpinan Sayyidina Ali justru dialah yang membunuh Sayyidina Ali. Menantu Rasul, hafal Quran, ketika sholat subuh, ngimamin sholat subuh, dibunuh Sayyidina Ali pada saat itu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali melawan para pemberontak. Ketika para pemberontak itu mereka memerangi Sayyidina Ali dan juga para sahabat yang lainnya, Sayyidina Muawiyah juga mau dibunuh. Padahal tadinya memang sedang ada bentrok, ada clash antara kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Sayyidina Muawiyah. Tapi Sayyidina Ali meredam itu semua dengan cara apa? Beliau mengirim utusan seorang sahabat. Sayyidina Muawiyah juga mengirim utusan sahabat untuk berunding. Dari Sayyidina Muawiyah, Amr bin As. Dari Sayyidina Ali, sahabat Asy'ari. Ya. Kemudian berunding bagaimana tentang kepemimpinan, bagaimana tentang kenegaraan, bagaimana tentang kekhalifahan ini. Ternyata hasil dari perundingan. Nah, orang-orang Khawarij tidak suka dengan perundingan karena menurut mereka memunculkan hukum baru buatan manusia. Orang Khawarij, pemberontak itu, bughat itu pakai dalil. Dalilnya inil hukmu illa lillah, hukum itu cuma hukumnya Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Kalau orang enggak pakai hukum Al-Qur'an, enggak pakai hukum Allah, kafir. Halal darahnya, boleh dibunuh walaupun ngaku-ngaku menantu Rasul. Begitu. Walaupun cucu Rasul Sayyidina Husain dibunuh. Dipenggal bahkan Sayyidina Husain di bulan Muharram. Tapi kita enggak seperti orang Syiah mukul-mukul, memecut tubuh, tidak. Orang Ahlussunnah tidak demikian. Tetap optimis. Tapi kita tidak akan melupakan sejarah itu. Itulah pergejolakan tentang kepemimpinan, tentang kekhalifahan bahkan di masa kurun awal. Jadi dulu saja mereka yang berebut kekhalifahan itu sampai mengorbankan nyawa menantu dan cucu Rasul. Bagaimana dengan jaminan orang-orang sekarang yang gembar-gembor tentang khilafah? Jangan-jangan cucu Rasul dibantai semua. Tapi awas, hati-hati. Di negara-negara itu seperti ISIS mengaku-ngaku bahwa Abu Bakar al-Baghdadi yang sudah tewas itu digadang-gadang sebagai dzurriyyah Rasul, digadang-gadang sebagai cucu Rasul. Setiap hari Jumat orang ISIS di masjid-masjid setelah Jumatan mereka mempropagandakan hal itu kepada masyarakat, merekrut masyarakat, mereka dipaksa untuk ikut jadi ISIS. Abu Bakar al-Baghdadi adalah dzurriyyah Rasul, ahlul bait Rasul. Kalian kaum muslimin wajib berkorban untuk perjuangannya dengan harta kalian, dengan nyawa kalian dan keluarga kalian. Anak-anak perempuan diambil dijadikan budak seks. Anak-anak laki-laki yang kecil-kecil dididik untuk menjadi milisi, untuk nanti meledakkan bom. Seperti itu. Jadi ternyata propagandanya pakai nama keturunan Rasul, ahlul bait Rasul. Oleh karenanya kalau kita merujuk kepada sebuah hadis dalam kitab hadis yang muktabar saja,
Di antaranya Sunan Ibnu Majah. Ada tentang bab fitan. Ada fitnatus sarra. Fitnah yang terjadi pertikaian, pertumpahan darah sebelum munculnya Dajjal. Yang kata Rasul, dakhanuha, asap fitnahnya, asap pertikaian tersebut sebelum munculnya Dajjal terang-terangan, min tahti qadamai rajulin min ahli baiti, akan muncul dari dua telapak kaki seorang laki-laki dari kalangan ahlul baitku, yaz'umu annahu minni, yang ia menyangka membawa visi misiku, visi misi perjuanganku, falaisa minni, ternyata tidak sekalipun dia membawa visi misiku. Karena apa? Inna awliyai al-muttaqun, karena kekasih-kekasihku hanya kelompok orang-orang yang bertakwa saja. Karena tujuan Rasulullah diutus oleh Allah pun bu'ittu lima solihil akhlak, bu'ittu liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk mengacaukan akhlak, memprovokasi ataupun mengadu domba, memecah belah persatuan umat Islam, dibuat saling bentrok satu sama lain, manas-manasin di antara umat Islam. Kalau ada habaib yang seperti itu, manas-manasin umat supaya bertikai satu sama lain, supaya saling asobiyah satu sama lain, fanatik buta, asal Habib saja harus diikuti. Jangan diikuti yang seperti itu. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Cik saha Rasulullah tadi yang ngomong. Ya, saya hanya menyampaikan saja. Jadi di antara dzurriyyah Rasul itu, kalau dzurriyyah dari laki-laki dan perempuan, dzurriyyah semuanya. Tapi ada ahlul bait Rasul yang dari laki-laki, keturunan dari Sayyidah Fatimah, yang kesananya laki-laki semua. Ada lagi yang lebih spesifik namanya itrah. Itrah itu secara nasabnya nyambung ke Rasulullah, dari jalur laki-laki sampai Sayyidah Fatimah, kemudian akhlaknya mulia, alim orangnya, abid ahli ibadah, orangnya akhlaknya mulia, beradab, maka itu disebut itrah, itu lebih spesifik. Nah, itrah Rasul inilah yang akan menjadi safinati Nuh, seperti halnya bahteranya Nabi Nuh. Kalau kita gondelan dengan itrahnya Rasul yang seperti itu, maka naja akan selamat. Tapi kalau kita gondelan dengan yang tidak seperti itu klasifikasinya, justru akan menjadi pertikaian di antara umat. Yuk kita mikir sekarang, jangan asal ngikut-ngikut Habib tapi ternyata adabnya tidak bagus, ilmunya tidak sesuai, malah memprovokasi. Kita punya rujukan Abah Lutfi, habaib itrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rois Am, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah, orangnya ahli thariqah, ahli zikir, bersahaja, alim ya alim, kemudian juga akhlaknya bagus, ya. Maka kita punya rujukan tersendiri. Jadi kalau mau ngikutin habaib, ikuti habaib yang alim, yang soleh. Ikutilah habaib yang neu sajalah, nu uwing, nu urang. Setuju? Setuju? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi kita harus hormati semua habaib juga ya. Tapi kalau ngikutin yang dijadikan rujukan, jangan asal pilih. Jangan asal pilih. Memang mereka itu tetap saja seperti lembaran mushaf yang sobek sekalipun tetap harus dimuliakan. Tapi kan nggak dibaca, nggak bisa dibaca, betul tidak? Nggak bisa dijadikan rujukan, tapi tetap harus dimuliakan, disimpan. Tapi tidak bisa dijadikan rujukan karena Qur'annya sudah sobek-sobek begitu. Paham? 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 Tanggung jawab saya ngomong begini. Ya, ini urusannya urusan apa? Urusan umat dan bangsa negara kita. Tapi kita harus bersatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini sudah jam segini, saya rasa sudah cukup. Bai'ah. Baik. Sekarang kita akan berbai'ah. Sebetulnya masih banyak yang harus dibahas. Tapi karena ini kan sudah panas, saya tidak bagus kalau melanjutkan sampai luar biasa. Gini saja deh. Kalau masih kurang kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya sampaikan, silahkan subscribe saja channel YouTube Ahbabur Rasul Indonesia. Ya, subscribe breaker apa tuh? Subscribe tulisannya warnanya merah, diupayakan dicolok.
dicolok supaya tidak berwarna merah. Kemudian di samping kata subscribe, tulisan subscribe itu ada lonceng. Disentil loncengnya, tring, supaya ada notifikasi setiap ada video terbaru. Silahkan, di situ banyak tentang dalil tahlilan. Mau yang tadi makanya kan sahabat Umar menjelaskan tentang sodakoh yang dilakukan setelah penguburan. Makanya di istilah kita ada adat pelaksanaan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, tahun gitu kan, haul. Nah itu ternyata ngikutin apa yang disampaikan sahabat Umar radhiyallahu an. Bahkan sahabat Umar ketika beliau ternyata ditusuk, ditikam dengan belati beracun, ya, beliau sudah merasa ajalnya dekat. Beliau fa'amara Suhaiban, memerintahkan Sayyidina Suhaib, sahabat beliau, nanti kelak jika aku meninggal, kamu yang imamin sholat jenazah ya selama 3 hari. Hari itu sholat jenazah, hari berikutnya namanya sholat ghaib. Selama 3 hari berturut-turut kalau orang berdatangan terus yang takziah, kamu yang imamin sholatnya, sholat ghaibnya, sholat jenazahnya. Kemudian buatkanlah makanan untuk orang-orang yang datang bertakziah selama 3 hari itu. Makanya ketika ada orang meninggal, ada keluarga si mayat yang mempunyai harta lebih, mereka ingin bersodakoh untuk atas nama orang yang telah meninggal, diberikan makanan-makanan itu kepada orang-orang yang takziah, kepada kaum muslimin jika itu ada kelebihan harta, dan jangan menggunakan harta anak yatim, jangan. Tapi kalau kelebihan hartanya ada, silahkan. Ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Omar. Maka itulah yang terus dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama tidak asal-asalan dalam bertindak, beribadah, bermuamalah. Nahdlatul Ulama gudangnya ulama. Di dalamnya terdapat ulama-ulama yang alim, yang gudangnya ilmu. Mustahil Nahdlatul Ulama beramal tanpa ilmu. Karena Nahdlatul Ulama sendiri jumlahnya sangat luar biasa, fantastik. Bahkan jumlah ulamanya sampai puluhan ribu para ulamanya, sampai jutaan. Itulah ulama di Nahdlatul Ulama, dan mereka kompeten, punya landasan hukum yang jelas, sanad ilmu yang bersambung sampai Rasulullah. Rujukannya, referensinya, kitab-kitabnya juga semuanya full, tidak dari Google, tidak dari Mbah Google. Kalau ditanya dari siapa, riwayatnya, waqala radhiyallahu an, Syekh Google radhiyallahu an, begitu. Enggak begitu. Orang NU anu terus, dari Mbah Hasyim Asy'ari terus. Orang NU punya sanad yang jelas. Oleh karenanya NU sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan. Dan di NU bukan hanya orang-orang yang berilmu saja, di NU ada juga ahli-ahli riyadhah, ahli zikir, yang mana ini merupakan salah satu kekuatan spiritual Islam. Karena dengan zikir kiamat tidak berani segera datang. Di dalam Sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allahu Allah. Kiamat tidak berani datang selama di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ini namanya zikir ismudzat. Ada lagi zikir nafyu itsbat, la ilaha illallah. Ini semua zikir utamanya ahlu thariqah. NU mewadahi ahli-ahli zikir ini, perisai-perisai bumi ini. Kenapa saya bilang perisai bumi? Karena Allah mengatakan walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ard. Andai Allah tidak menjadikan sebagian manusia menjadi perisai bagi manusia yang lain, bumi ini sudah hancur sejak lama. Jadi karena ada ahli-ahli zikir ini, para wali-wali yang ahli thariqah tersebut, maka Allah masih mempertimbangkan untuk tetap menjaga kelestarian alam ini. Maka keberadaan mereka di NU dihargai dan diperhatikan. Maka NU membangun jam'iyah
ahlut tariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah, karena orang-orang Wahabi selalu mengincar para ulama tariqah. Orang Wahabi selalu mensyirik-syirikan dan mengatakan kafir dan zindik kepada ahli-ahli tariqah karena mereka berzikir dengan zikiran yang orang Wahabi tidak faham. Gak ngerti. Nanti penjelasannya ada di YouTube saya, di channel YouTube saya. Silahkan di subscribe, ditonton sebanyak-banyaknya sampai muntah. Kita sekarang akan berbai'ah. Apa itu bai'ah? Berjanji setia untuk mengamalkan syariah dalam pelaksanaan alur yang bersambung, alur yang lurus. Thariqah itu jalan. Jadi jalan itu ada jalan umum, ada jalan khusus. Jalan umum seperti jalan arteri, banyak kemacetan. Jalan khusus jalan tol. Maka thariqah, ada thariqah umum, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholawat, memperbanyak tolabul ilmi, memperbanyak sodaqah, silaturahim, ziarah kubur. Thariqah umum. Thariqah khusus adalah thariqah al-mu'tabarah yang diajarkan, ditalqin, dibai'ahkan oleh seorang guru yang mendapatkan otoritas penuh dari gurunya, seorang mursyidnya. Maka dalam hal ini saya diminta oleh panitia untuk membai'ah. Saya mendapatkan otoritas penuh dari Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani, Libanon, yang sekarang tinggal di Amerika. Sebelumnya di Suriah, kemudian ke Madinah, kemudian disuruh tinggal di Amerika menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Maulana Syekh Hisham datang ke Karawang, kemudian memberikan otoritas penuh kepada saya di hadapan lebih dari 5.000 jamaah untuk menyebarkan, membai'ah thariqah Naqsyabandiyatil Aliyah. Kemudian saya juga mendapatkan otoritas penuh dari Syekh Amin Jilani, ya, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, datang ke majelis saya memberikan otoritas itu. Kemudian dari kakek saya Kubrawiyah, kemudian juga dari guru-guru yang lainnya. Tapi saat ini saya fokus untuk membai'ah thariqah Naqsyabandiyatil Aliyah. Biasanya berhubungan satu sama lain. Baik, yang di depan yang di sini berjajar, sebagian ke sana, sebagian ke sana, berderet pegang pundak, sebagian ke sana, sebagian ke sana, sebagian ke sana. Pegang-pegangan, nanti yang di sana pegang-pegangan dengan pundak temannya. Ini disambung, dibuat garis, dibuat lurusan berjajar ke sana untuk menyambungkan ke arah sana. Ini ke arah sana menyambungkan ke sana, ya, dibuat tiga trisula, dibuat trisula. Dibuat trisula. Jadi pegang pundaknya, bersambung semuanya. Ini berderet ke sana, berderet, dibuat trisula seolah-olah. 3 baris. Nah. Silahkan bersambung. Yang akhwat kalau bisa ada mahramnya, kalau tidak ya tidak apa-apa. Pegang saja ini pundak. Diupayakan si mahram ada atau disambung dengan anak kecil. Disambung dengan anak kecil, ya. Nah. Disambungnya dengan anak kecil, pegang pundaknya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, sok pegang. Nah. Supaya apa berbai'ah? Supaya kita dapat syafaat, supaya kita mendapatkan silsilah keguruan, supaya kita mendapatkan pengakuan yang benar nanti di akhirat. Di dalam Al-Quran, innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullahi faqa aydihim faman nakata fa innama yanqutu ala nafsih wa man awfa bima ahada ahilullah fasawti ajran azima. Jadi sekarang bai'ah kepada saya hakikatnya bai'ah kepada Allah. Kita akan janji setia di dalam syariatul Islam, dalam thariqah, menjalankan syariah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita diaku jadi murid. Saya dari guru saya Maulana Syekh Hisham. Maulana Syekh Hisham seorang wali kutub, wali besar. Maulana Syekh Hisham diakui kewaliannya oleh para wali yang lain, termasuk Maulana Habib Lutfi pun mengakui kewalian beliau. Juga Maulana Syekh Hisham dari siapa? Dari gurunya seorang Sultanul Aulia di masanya, Maulana Syekh Nazim di Siprus dekat Turki. Ikuti saya, tuluskan hatinya, kosongkan kesombongan dari dalam dadanya, keluarkan keakuan, keegoan. Kosongkan, yang kaya jangan merasa kaya, yang pintar jangan merasa pintar, yang punya ilmu jangan merasa alim.
Siapapun kita, kita hamba Allah yang dilahirkan dari nutfah, dari sperma yang menjijikkan. Kita semua harus tahu diri kepada Allah, harus mengerti siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wallahu ala ma naqulu wakil. Wa qabilna bi Maulana Syekh Bahuddin Naqsyabandi Syekhuna Mursyidan, wa qabilna Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujwani Syekhuna Mursyidan, wa qabilna bil Qutbil Arabi Maulana Syekh Abdullah Faiz Al-Ghastani Syekhuna Mursyidan, wa qabilna bi Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Syekhuna Mursyidan, wa qabilna bil Qutbil Arabi Maulana Syekh Syamil Qabbani Syekhuna Mursyidan. Allahu 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 haqq. Allahu 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 haqq. Allahu 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 haqq. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم الأرواح جميع الأنبياء والمرسلين والخدماء شرائعهم ولأرواح جميع أمة المؤمنين وآل بيت الرسول لذرية الرسول لذرية الرسول ولخلفاء الراشدين ولجميع أئمة الأربعة المجتهدين والأرواح جميع مشايخنا من أهل سلسلة طريقة النقشبندية العلية خصوصا الإمام الطريقة وقاتل الخليق والشيخ أبو النقشبندي محمد بن البخاري وشيخ عبد الخالق الجولاني وشيخ عبد الله فاز الغساني سلطان أولى شيخ محمد ناظم الحقاني قطب العرب بلا مولانا شيخ القباني وسيد وساني وسادة الصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti terima dengan mengucapkan qabiltu ya. Terima dengan ucapan qabil. Bayatukum. 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 Zikirkan zikir Allah, 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 tapi di dalam hati, cepat, ya, cepat di dalam hati, pejamkan mata, lidah dilipat, sehari semalam cukup sekali saja, terserah kapan waktunya, Allah, 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 1500 kali, cepat biasanya, tek, 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 tek. Kemudian sholawatnya cukup 100 kali, 1500 kali Allah, 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 sholawatnya terserah sholawat yang pendek saja, sebanyak 100 kali. Itu tahapan awalnya ya. Nanti kalau mau ada yang khusus datang ke majelis kami, nanti kitabnya dikasih khusus kitab Thariqah Naqsybandiyatil Aliyah ini. Untuk sekarang silahkan itu saja diamalkan. Allah Allah di dalam hati sebanyak 1500, sholawatnya 100 kali, sehari semalam cukup sekali saja, terserah kapan waktunya. Zikir seperti itu. Kemudian la ilaha illallahnya
sebanyak 10 kali. Diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah. Itu saja dulu minimal, yang simple, yang terpenting kita sholat yang paling utama ya. Jangan tinggalkan sholat. Jangan sampai bertorikoh tapi enggak sholat. Sholat dulu utamakan. Terutama berjamaah. Masjidnya dimakmurkan. Setiap saat. Zikir torikoh sia-sia kalau tidak mau sholat. Jadi sholat dulu utamakan. Kenapa bertorikoh? Mudah-mudahan kita mendapatkan tiket surga. Maksudnya apa? Dengan perjanjian kepada Allah ini, dengan silsilah keguruan, kita akan diakui menjadi muridnya para waliullah, aulia yang terus mendapatkan ijazah dari gurunya, dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Berkesinambungan. Insya Allah nanti di kitabnya ada, bagi yang ingin mengamalkan khusus, datang silahkan ke Karawang, atau suatu saat nanti kita akan buat majelis torikoh khusus, nanti sayanya kemari khusus mengajarkan torikoh. Untuk saat ini saya rasa cukupkan dulu, karena memang ini acaranya haul. Insya Allah suatu saat lagi kita akan sering berjumpa. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Doa sudah sama siapa kira-kira? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihim ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa natawassalu ilaika bi awlikal arifin wa ulamaika shalihin, khususan dengan wasilah Mbah Sukadana. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Antaqdi hajatina ya Allah, antaqdi hajatina ya Rahman, antaqdi hajatina Rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa ahlana wa adiyafana wa ashabana wa azwajana wa zawjatana wa man sa'alana bi du'ail khair wa jami'a jamatin wa jami'a ahli qaryatina hadhihi wa jami'a ahli baladina Indonesia wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makanu ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli sa'adah wa li barakah wa li taqwa wa li taubah wa lil khairat wa lil ibadah wa li dzikri wa li salawati 'ala nabi wa li salati fil jam'ati bil 'ilmi wa li salamah wa li sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa min ahli dhalal wa min ahli dhairi wa min ahli jahli innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, siapapun yang mengamalkan thariqahku ini, jadikan mereka sebagai wali-wali-Mu ya Allah. Siapapun yang mereka mengamalkan thariqahku ini ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang soleh was solehah. Mereka dari kalangan laki-laki dan perempuan, jadikan mereka sebagai kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Angkat derajat mereka, kabulkan hajat mereka ya Allah, ampuni segala dosa mereka. Ustur uibana fid dunya wal akhirah, tutupilah aib-aib kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman, akui kami sebagai hamba-Mu ya Allah, dan akui kami sebagai umat Rasul-Mu ya Allah. Dengan jalan thariqah para mursyid kami mohon kami mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah. Kami mendapatkan syafaat dari para wali kami yang sedang dihauli sahibul haul. Kami mendapatkan syafaat dari para mursyid kami. Ya Allah, jadikanlah akhir dari ucapan kami di akhir hayat kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah bersalaman, tidak apa-apa. Saya ridho Anda semua sebagai keluarga saya ridho Anda semua sebagai kekasih saya. Nanti kita akan sama-sama saling memberikan syafaat di akhirat kelak. Jika Anda yang lebih dulu masuk ke dalam surga, cari saya, minta izin kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Kita semua di dalam
di dalam kitab hadis yang sahih, di antaranya dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 60, orang mukmin yang lebih dulu masuk ke dalam surga akan saling mencari satu sama lain teman-temannya ketika di dunia, sholat bareng, puasa bareng, kita yang berzikir bareng, kita haulan bareng, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari Mbah Wali Sahibul Haul, dan kita akan saling memberikan syafaat satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah untuk tidak meninggalkan dulu karena maulid akan dilanjutkan, ditutup dengan doa maulid. Kepada al-munsyidin saya persilakan. Monggo Ustaz.